Kan ketetapannya udah selesai. Oke, bilang udah selesai. Itu tadi waktu terakhir, makanya langsung pergi. Oh, Gimana? syarat jadi oten harus masih gimana nih bang? Gini loh. Kalau umat Islam syarat untuk menjadi Islam itu ada di dalam hadis hadis Muslim ya. Hadis Muslim nomor 5 ya, nomor 5 nomor 8 itu. Di mana salah satunya ya antas syahadah. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersyahadat gitu loh. Untuk bersyahadat mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah dan juga poin-poin yang lainnya. Kalau seseorang mau jadi Kristen, syaratnya itu apa? Harus apa? Kalau syaratnya ya gimana ya bang? Aku bertanya dulu lah bang. Syaratnya tadi kata bang orang di kita Muslim seperti di kata hadis kan gitu. Tidak tertulis di hadis. Tetapi kalau di Al-Quran ada nggak bang tertulis? Ketetapan siapa itu harus tertulis di dalam Al-Quran? Ya kan Al-Quran itu kan kitab. Kitab itu kan dari kitab itu kan ada sejarahnya, dari apanya kan ada. Enggak, yang kita tahu Quran itu sebutan lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Yang saya tanyakan, ketetapan siapa itu harus ada di dalam Al-Quran. Sementara nabinya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 sudah mendapatkan legalitas untuk menyampaikan pengajaran itu. Ya udah. Udah ada Jadi legalitasnya. kalau hadis ini kan bang dia kan memang di akal dari tercipta akal manusia juga kan bang, makanya dituliskan di hadis tentang syarat-syaratnya itu kan gitu. Salah, Dinda. Hadis itu siapa ya penulis hadis? Bedakan, nih, bedakan. Apa-apa yang ada pada diri Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Nabi, itu bersumber dari Allah. Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran. Apa-apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW yang dia dapat dari malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang datang daripada Allah, itu disebut wahyu. Dalam diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat dua hal. Yang pertama wahyu, yang kedua ilham. Ya tapi Nah, dengar dulu Dinda. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tertuliskan di dalam Al-Quran. Sementara pengilhaman yang disampaikan Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, ya, itu tertulis di melalui hadis. perbuatan dan perkataan Nabi yang ditulis oleh para sahabat pada masa itu. Ya. Dan selain daripada itu, Aisyah istrinya Rasulullah SAW itu pernah berkata ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu pengajaran. Bukan Quran yang butuh hadis, tapi kami yang butuh hadis. Gitu loh. Kenapa? Supaya hadis bisa menjelaskan kepada kami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Analoginya gini, kutanya sama si Merpati. Ketika kau sekolah dulu, kalian belajar biologi dan ada buku biologi. Betul? Nah, yang membutuhkan guru untuk mengajarkan biologi, buku biologinya atau muridnya? Dari biologinya. Yang membutuhkan guru untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam buku biologi, itu bukunya yang butuh atau muridnya yang butuh? Muridnya. Muridnya. Sama dengan hadis tadi. Yang butuh hadis itu bukan Quran, tapi umat. Kenapa? Karena hadis selain menjelaskan sesuatu yang belum jelas, yang apa disampaikan Allah di dalam Al-Quran, melalui penjelasan Nabi dan juga pengajaran-pengajaran Nabi Muhammad SAW. Oke. Assalamualaikum Bang Dewa. Oke, terjawab. Ini ada apa jawabannya? Waalaikumsalam. Syarat jadi oten itu harus seperti apa kan? Harus apa kan? Harus dibaptis dulu, Bang. Gimana datanya? Datanya udah jelas dibaptis. Iya, di mana datanya? Ketika seseorang hendak jadi Kristen atau menerima Yesus sebagai Tuhan, hendaklah kamu dibaptis. Kalau di Yohanes memang tidak tertulis dari kata Kristen kan gitu. Kristen ini kan memang dari perbuatan dari ciptaan manusia sebelum apa kan? Sebelum perjanjian apalah? Sesudah perjanjian baru kan gitu. Manusia sekarang lah dibilang kan gitu. Kalau namun Kristen di Alkitab itu tidak ada tertulis Kristen kan gitu. Oke, kita terima tidak ada Kristen. Oke, syarat-syarat untuk jadi pentuhan Yesus itu apa?
sekarang kan ikut tema kita bang, ikut tema ini syarat jadi oten harus. Oten itu kan Kristen. Iya. Ya kalau abang bertanya seperti ini ya nggak tertulis di apa di Alkitab. Tidak ada kan? Berarti nggak ada syarat harus dipenuhi seseorang ketika seorang jadi Kristen, betul? Ya, Ya udah selesai. ya makanya kan gue bilang. Berarti karena tidak ada syarat yang ditetapkan oleh Yesus maupun sosok yang mengutus Yesus, Yesus dan sosok yang mengutus Yesus tidak mengenal Kristen karena tidak ada data dalam Bible. Kalau Kristen ini kan bang sama aja dengan kata Muslim. Muslim ini pun bang Islam lah, Islam kan gitu, Muslim. Islam itu kan agama, Kristen itu agama. Kalau tertulis di Arab sana, Islam itu tidak ada. Ada inna dinna indallahil Islam. Gimana sih kau? Ali Imran ayat 19, Al-Maidah ayat 3. Islam. Jelas tertulisnya Islam, inna dinna indallahil Islam. Itu bang, itu pengertian dari Indonesia bang, dari KKB. Pengertian dari Indonesia cuma ya kau. Kalau dari bahasa Arabnya bang, dia nggak, bahasa Arab itu ya nggak ada dibilang dengan sebutan Islam. Arab Ya Arab itu Islam itu bahasa Arab. Gimana sih kau? iya, tapi kan diterjemahkan ke Indonesia itu Islam Mau itu. diterjemahkan, Islam itu bukan terjemahan. Kata Islam itu bukan terjemahan. Cobalah dulu buka tuh apa bang? Al-Quran Arab apa? Kitab Arab lah. Itu semua tulisan Arab, nggak ada terjemahannya ke bawah. Iya, aksaranya Arab. Aksara Arab tadi dibaca tulisannya Islam. Gimana sih kau? Islam itu bukan kata serapan dari KBBI, bukan. Islam itu kata serapan yang memang bersumber dari bahasa Arab. Jadi gini bang, gini. Dengar dulu. Satu Kata pertanyaan begini bang. Islam, dengar dulu. Kata Islam itu memiliki masdar. Iya, Memiliki masdar gitu loh. Memiliki dasar kata. Sebuah Iya, kata yang memiliki masdar dalam kaidah bahasa di dalam sebuah kaidah bahasa itu disebut dengan kaidah bahasa Arab. Kata Islam itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, cuman kok. Gini bang, kalau di tulisan Arab kan itu diterjemahkan kalau untuk orang Arab lah. Itu terjemahan di tulisan Arab itu apa Islam dikatakan? Islam itu bukan terjemahan. Kata Islam itu Dinda itu bukan terjemahan. Sama dengan kata Allah. Alif lam lam ha itu bukan terjemahan. Tapi dilatinkan. Tetapi Bedakan antara diterjemahkan sama dilatinkan. Al-Islam, dengar dulu, huruf alif bergaris kasroh bertemu dengan huruf sin yang sukun, kan gitu. Bertemu dengan huruf lam, bertemu dengan huruf mim, kan gitu. Itu aksaranya, aksara Arabnya. Latinnya dilatinkan huruf I S L A M, Islam. Dibaca apa? Islam. Itu yang melatinkan siapa? Apa? Yang melatinkan jadi Islam itu siapa? Yang melatinkan ISLAM itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya udah, kan gue bilang kan, kamus bahasa Indonesia kan, kamus besar bahasa Indonesia kan, yang Tapi melatinkan. kata Islam itu bacaan Islam itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Karena ditulis Supaya kamu gini Dinda, supaya makanya gini teman-teman. Syarat jadi oten itu ternyata harus longor. Longor. Coba Ya, dulu. Longor lah orang kau jawaban pun longor dari tadi cuman. Coba dulu buka Al-Quran abang dulu. Buka Al-Quran abang, kan tunjukin sama aku bahwa di situ ada tulisannya Islam. Nih. Tapi Al-Quran asli ya, memang dari Arab. Nih. Al-Quran bahasa Arab asli. Nih. Baca. Baca. Ya, belum baca. Islam. Huruf alif ya, hamzah bertemu dengan sin sukun. Surah Bertemu dengan Ali huruf Imran. lam garis fathah, bertemu dengan mim didomakan. Islamu. Kalau difathahkan. Islamu kan? Hah? Islamu. Islam cemana ya kau?
Coba bacakan itu bang. Inna dinna indallahil Islam. Islam nih. Hah? Islam. Islam mana Islamu? Islam. Ini Nah, tanda ya. wakaf Dinda. Ini akan ada tanda wakaf. Jangan kau lanjutkan lagi. Cemana ya kau? Oh, coba sekalian sama apanya, sama terjemahan bahasa Arabnya lah, bahasa Arabnya. Terjemahan bahasa Arabnya kan ada juga tuh. Terjemahan. Dinda, kata Islam ini tidak boleh diterjemahkan. Di negara manapun, kata ini tetap harus dibaca dengan kata Islam. Kalau di Amerika dibaca tetap kata Islam, di Inggris Islam, di Eropa Islam, Italia Islam, Norwegia Islam. Makanya orang mengenal Islam gitu loh. Kalau Kristen berbeda-beda. Di Eropa disebut dengan Kristiani, di Indonesia disebut dengan Karisten, di Papua disebut dengan Karisten, di Zimbabwe disebut dengan Kulu-Kulu. Karisten. Mana ya kau? Mana ada pakai Beda-beda A, sebutan Karisten. kalian. Dengar dulu. Kalau di Eropa, kalau di Inggris disebut dengan Kristian. Kalau di Indonesia disebut dengan Karisten. Kalau di Papua disebut dengan Karisten. Mana dibikin Karisten? ya, kalau di Indonesia disebut dengan Kristen. Oke? Kristen, Bukan. Kristiani. Ya, Kristen itulah. Oke? Jangan Karisten. Kalau di Zimbabwe disebut dengan Kulu-Kulu. Ini bang, coba kalau orang Arab mengatakan Islam, menyebutkan Islam itu seperti apa coba? Ya Islam. Enggak lah. Cara menyebutkan orang itu bukan Islam Biar dia langsung. jawab sendiri aja bang. Biar dia Indonesia jawab yang bilang sendiri. itu Islam. Tapi Dia kalau kan orang bertanya, Arab itu Islam. dia kan bertanya, ya kan? Kita sudah jawab, dia tidak menerima jawaban. Ya udah menurut dia aja, ikuti aja nggak apa-apa. Menurut Tunggu. dia apa gitu aja. Kalau orang Arab asli menyebutkan Islam itu seperti apa menadanya? Coba abang dulu. Tadi kan sudah dikasih tahu, abang kan menolak. Nah sekarang menurut abang apa gitu? Menurut abang? Makanya kan ku bilang bang, Islam itu ya bukan terjemah dari bahasa Indonesia lah dibilangkan gitu Islam. Nah ya udah. Nah sekarang kita bahas Kristen aja. Tetapi kalau Bahas Kristen orang aja Arab kita. asli mengatakan Islam itu beda lagi. Nah, apa? Menurut ente apa? Makanya Bedanya coba bahasa Arab. Kalau orang yang tahu bahasa Arab, coba katakan dulu. Abang tadi bertanya, Bang Faruk sudah jawab, ya kan? Nah sekarang abang sendiri tidak tahu. Bagaimana ini bang? Gimana Tetapi kata Bang Paru kan katanya di Arab sana tetap kata disebut cara menyebutkannya Islam juga kan gitu. Nah sekarang menurut abang apa ketika Bang Faruk mengatakan salah nih kata abang? Menurut abang apa di Arab pengucapannya? Aku kan gini, aku perlu kejujuran dari Bang Paru. Kalau orang Arab itu udah dijawab bang, dengerin bang. Abang punya kuping bang ya. Itu sudah dijawab sama Bang Faruk. Nah sekarang abang menolak. Menurut abang itu apa gitu? Menurut abang apa? Tunggulah, nanti aku tanya sama si Caca ya. Ini orang apa lagi ini? Nanti sekali ya. Ya karena jadi itu dari sikap dia kita bisa memahami Bang Dewa ya. Syarat jadi otet itu harus longor Bang Dewa. 1823. Harus longor. Jadi begitu teman-teman ya. Islam itu bahasa Arab dan dia nggak bisa diterjemahkan dengan kosakata apapun dari setiap daerah. Di Inggris disebut Islam. Gitu loh. Kata Islam, al-Islam, kalau di Inggris itu diterjemahkan tetap dengan Islam. Di Eropa tetap Islam. Di Italia tetap Islam. Di negara belahan manapun tetap Islam. Sementara kata Kristen di setiap negara berbeda penyebutannya. Di Inggris, dengar dulu, diam dulu Dinda. Di Inggris dia disebut dengan Kristian. Kan gitu. Menggunakan bahasa Yunani itu dengan kosakata lainnya. Bahkan di Zimbabwe tidak disebut dengan Kristen. Orang-orang yang menuhankan Yesus di Zimbabwe tidak disebut dengan Kristen, tapi disebut dengan apa? Ndebele. Orang iya betul. Gini bang, setiap negara itu kan berbeda bahasa, berbeda secara penyampaiannya berbeda. Makanya kan dipertanyakan di
di asli Arab sana cara menyebutkan Islam itu bukan langsung Islam kan gitu. Ya Islam. Alah. Tunggu nanti ku cari. Ya. Nanti ku cari ya. Dengar dulu. Ya, sama Bang Dewa aku tanya nih misalkan. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam kata dia. Min aina anta? Ana min Indonesia. Kan gitu. Hal anta Indonesia? Naam. Ana min Indonesia. Hal anta Islam? Naam. Ana Islam. Bahasa Arab. Jadi kalau assalamualaikum sama waalaikumsalam sama masa lama itu beda nggak itu? Masa lama katanya kan kalau di Arab Saudi kan masa lama kan gitu. Masalah. Enggak. Masa Bang, itu Bang. masalah Gini, masa Bang, lama Bang itu Nurpati, kalau Bang Nurpati. di Arab Saudi artinya apa itu masa lama? Bang, wajah boleh jelek, Bang. Otak jangan sampai jelek, Bang. Ini nggak maksudnya Wajah boleh jelek. karena gini Bang. Kakakku ada yang di Arab, udah. Dia kalau aku teleponan, setiap selesai teleponan itu masa lama katanya. Itu artinya apa? Apa masalah, Mak? Itu dari bahasa Arab asli itu loh. Apa itu artinya apa? Yaitu kata-kata ibaratkan berpisah kan gitu. Kalau di Arab Saudi Itu bukan Islam. Itu kata-kata selamat tinggal. Tapi bukan Islam, itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang kafir Arab. Oh, kafir Gitu. Arab. Tapi kalau dipakai kakakku, ya. Nggak masalah, Bang. Nggak masalah, karena kakak abang kan kafir. Nggak Enggak, masalah. Muslim kakakku itu. Udah naik haji dia itu. Muslim. Oh ya, kalau misalkan dia Muslim, Udah dua kali nih naik haji itu. berarti Dua dia kali. tidak mungkin yang namanya mengucapkan salam kepada abang. Buktinya Tidak mungkin. dia itu gitu. Loh, kalau itu kan kata-kata- biar kita Ini. sama dia. Dua kali kakakku di Arab Saudi. Ini naik Merpati. haji. Saya nggak ada urusan, Bang, dengan naik haji 2 kali, Bang. Nggak ada urusan saya. Jelas dong. Iya. Dengar dulu Merpati ya. Hmm. Bahasa komunikasi yang digunakan oleh orang Arab dengan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an itu berbeda. Itu berbeda gitu loh. Apa yang berbeda? Penempatan dan juga penggunaan dan penjabarannya itu berbeda. Jadi Al-Qur'an kenapa itu, orang Arab sabar sana dulu, Dinda. memakai itu, Bang? Sabar dulu Dinda. Al-Quran itu bahasa bakunya Arab. Bahasa bakunya Arab. Contoh. Bahasa baku. Jadi bahasa orang itu nggak bahasa baku. Contoh, dengar dulu. Contoh di. Ketika orang Arab dengan bahasa Arab berbicara, anta muslim, udah gitu aja. Anta muslim, gitu aja dia bilangnya. Tapi kalau bahasa Quran, itu nggak bisa seperti itu. Dia harus baku, diawali dengan hal. Apakah kamu muslim? Baku dia. Kalau bahasa Quran, kalau Arab tidak. Disederhanakan kosakata itu tadi dalam pemahaman mereka gitu loh. Sekarang gini, Bang. Nih, kita bertanya kan gitu. Islam Indonesia dengan Muslim Indonesia dengan Muslim Arab. Kan gitu. Indonesia Maksud dia ma'asalama, bukan basmalah. iya masalah Iya, selamat jalan. selamat jalan, sampai jumpa. Iya. Itu untuk orang-orang yang di Arab, orang-orang kafir. Iya, Kalau ma'asalama. orang Islam enggak, assalamualaikum orang Islam itu. Tadi kan Berarti- sudah dijelaskan. berarti di Arab sana orang-orang kafir. Ada orang kafir juga. Memang di Arab sana nggak ada orang kafir, ada orang Ada. kafir. Tapi kok bisa dipakai orang itu gitu loh. Loh, sekarang kalau misalkan orang kafir itu masa mengucapkan assalamualaikum, ya nggak mungkin atuh. Iya. Mereka menggunakan pakai bahasa Arab. Tetapi gini. Assalamualaikum itu hanya ente itu bertanya atau gimana sih? Iya. Kok mau ente bertanya mau menjelaskan sih gimana sih? Karena gini, kakakku itu udah Muslim, Bang. Udah naik haji dia, udah. Kenapa Dia mereka umroh apa di naik Arab sana haji? memakai kata seperti itu? Kalau memang Dia orang umroh apa kafir. naik haji? Umroh apa naik haji dia? Naik haji. Iya umroh apa naik haji? Saya tanya. Umroh. Umroh. Assalamualaikum. Udah pernah dia naik haji? Waalaikum. Iya, udah pernah. Naik haji berapa kali? 2 kali.
Itu katanya umroh, gimana sih? Haji Yang besar, yang ke haji Mekah wada. itu bang, ke Mekah. Iya kan ada dua, yang satu umroh, yang satu lagi haji besar. Itu yang mana? Oh, umroh. Ya udah umroh gitu. Kalau umroh bebas mau berapa kali juga. Sedangkan Nabi Muhammad pernah melaksanakan umroh itu kalau tidak salah 5 kali dan Ya, melaksanakan haji wada itu 2 kali. Itu Nabi Muhammad. Ya, iya. kalau umroh tidak terbatas, tidak terbatas. Cuman yang Mau berapa kupertanyakan kali bang, juga. tadi kan Sudah abang dijawab bilang tadi sudah kalau dijawab bang, bang sudah dijawab. kalau Tidak pakai usah lah ke bahasa, sana lagi bang. iya maksudnya Udah kalau pakai dijawab. bahasa masalahnya itu, kenapa abang Bang, katakan udah bahasa dijawab, kafir? udah dijawab sudah bang. Kalau sudah dijawab, kalau misalkan jawaban kami itu salah, menurut abang bagaimana? Kan begitu, ya. Ternyata abang tidak bisa menjelaskan begitu. Baru ada juga Nah tadi sekarang, penjelasan dari Bang Paru, nah sekarang dari Bang Paru. kita diskusi mengenai soal syarat menjadi oten itu. Iya, Syarat makanya menjadi kan aku oten. bilang. Tadi kan Seperti udah aku apa yang bilang, abang katakan tadi, ternyata harus dibaptis, betul tidak? syarat jadi oten kalau tertulis di Alkitab itu tidak ada Kristen, kan gitu. Tidak ada bahasa dari penulisan Kristen, kan Iya, gitu. berarti syaratnya apa? Syaratnya itu harus dibaptis menurut pernyataan dari ente, betul? Iya. Nah, sekarang dibaptisnya ini seperti apa dibaptisnya? Mana Jadi dalilnya? jelas sudah ada di Yohanes Bang. Yohanes itu tertulis sudah. Sedangkan Yesus saja Yohanes dibaptis berapa? Yohanes berapa? Jangan ngawur. bukan ngawur Bang. Sok Yohanes apa? Tunjukkan ke kami coba. Yohanes mana? Setahu gua baptisan itu di dalam Matius, bukan di dalam Yohanes. Di Yohanes pun tertulis juga itu Bang. Di mana Yohanes? Sok di mana? Di mana? Di mana Yohanes? Di mana tertulisnya? Di Matius ya, di Matius. Kalau di Yohanes ada tertulis mengenai soal baptis, saya kasih kamu babi 2 ekor. Di Yohanes, Kalau ada. tapi kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes? Loh, pertanyaan itu mestinya yang ente jawab. Kenapa Berarti- Tuhan harus dibaptis? Berarti ada tertulis kan? Ada tertulis di Nah, Yohanes sekarang- baptisan. Kok di Yohanes lagi sih ini orang? Ya Gimana kan, sih? ya kan Yohanes yang membaptis Yesus. Iya, Yohanes yang membaptis Yesus. Nah, sekarang tertulis di mana baptisan itu? Berarti tertulis di Yohanes juga ada Bang. Oke, Mana? jujur aku. Mana? Di Yohanes Oke, mana? jujur aku jujur kurang paham tentang yang namanya Alkitab. Udah. Lah iyalah, ente tidak akan paham lah. Nah, sekarang mengenai soal baptis di sini, itu tertulis di dalam Matius 28 nomor 19. Ya, Itu dibaptis atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu. Nah, Ya. sekarang dibaptis ini, sekarang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 38 itu dibaptis atas nama Yesus saja. Yang mana yang mau diikuti? Yang satu konsep Tritunggal, yang satu dikatakan konsep Oneness. Karena Yang mana yang kan diikuti? Karena kan udah berbeda apa Bang? Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, Udah berbeda zaman dia Bang, udah berbeda zaman dia Bang. Itu Saya nggak nanya perjanjian lama itu. sama perjanjian baru, kan gitu. Apa? Apa? Kan udah berbeda zaman. Nih, ente bisa ngedenger nggak pernyataan gua ini? Baptis menurut ente mengatakan baptis di dalam Matius 28 nomor 19 dibaptis Ya. atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 38 dibaptis atas nama Yesus saja. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Ya benar dua-duanya. Oh, dua-duanya benar. Ya, Baik. rumit. Baik. Kalau begitu, di dalam Matius 3 nomor 11 dibaptis atas nama Roh Kudus saja. Yang mana yang benar di antara Ya benar tiga? dong. Benar dong tiga-tiganya. Tiga-tiganya benar. Baik. Ibrani 6 nomor 1 pembaptisan dibatalkan. Yang mana yang benar? Ibrani udah beda lagi Bang Ibrani. Saya tanya yang mana yang benar? Ibrani 6 nomor 1 pembaptisan Bisa. dibatalkan. Kalau kayak sama apa ya dari pribadiku itu ya di Matius kan sampai Roh Kudus itu. Baik, saya jelaskan ya. Kenapa di sini terjadi yang namanya kontradiksi mengenai soal pembaptisan? Inilah yang mesti ente pikirkan di situ. Di dalam Jelas Matius lah 28 kontradiksi nomor Bang, karena 19. udah berbeda zaman Bang. Baik, Jelas berbeda kontradiksi. zaman. Yang mana yang diikuti? Menurut ente yang mana yang diikuti? Jadi perjanjian baru dong. Iya, ini perjanjian baru semua. Matius, Kisah Para Rasul, sama Ibrani. Ini kan perjanjian baru semua.
Nah sekarang ketika ente mengatakan itu adalah perbedaan zaman, yang mana zaman sekarang yang harus diikuti pembaptisan itu? Kalau sekarang ini kalau pembaptisan sekarang ya Roh Kudus lah, Roh Kudus, karena Roh Kudus yang hidup sekarang kan gitu, yang ada di apa kita sekarang ini, Roh Kudus yang menjalankan semua. Oh baik, berarti dibaptis atas nama Roh Kudus saja. Sementara atas nama Bapa, Putra dan Anak Roh Kudus itu salah. Ya kan bukan masuk Roh Kudus saja, Bang. Roh Kudus itu udah semua di situ, Bang. Kan itu dia yang mengapa? Dia yang Enggak, abang tahu dalilnya nggak, Bang? Tahu dalilnya nggak, Bang? Bapa, Yesus, Roh Kudus kan gitu. Bapa. Abang tahu dalilnya nggak, Bang? Abang tahu nggak dalilnya di mana? Abang tahu dalilnya di mana? Iya. Tapi abang tahu. Loh, saya membaca, Bang. Abang membaca nggak? Iya, abang membaca, justru karena abang membaca lah, makanya abang lebih tahu kan gitu. Lah, makanya karena abang tidak membaca, tidak menggunakan akal abang sendiri bingung, Bang. Ya kan? Bukan bingung, aku nggak Sementara bingung sebenarnya. pembaptisan- Karena ada kamu lah sebenarnya bingung. Udah. Karena tujuan kamu itu membingungkan. Kan gitu. Bukan, saya di sini berusaha untuk yang namanya supaya ente itu berdamai. Di Enggak, dalam bukan- Matius 28, berdamai kami. Matius Berdamai 28 nomor 19, dibaptis Udah atas berdamai, nama Bang. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di Udah dalam berdamai kisah lu. para rasul, sebentar dulu dong, Bang. Sebentar ya. Jangan bingungkan orang. Kami aman-aman aja kok di Kristen. Di Aman-aman dalam aja di kisah para Kristen. rasul, ya emang aman, Bang. Kami juga nggak ada masalah, Bang. Yang jelas kami diskusi di sini, Bang. Nggak ada Tujuan masalah, kami tapi- itu yang di tapi dia bawah. yang bahas. Ya, Nggak ada tujuan masalah, kami tapi yang dia di bawah, bahas. Bang. Bukan untuk abang. Saya nggak ada urusan sama abang. Justru saya kasihan. Udah mah muka jelek, Bang. Calon kafir, calon neraka pula lagi. Kasihan gua sama Bang. Inilah kalau udah disekak langsung Kedekannya sekak awal. orang. pribadi Nah, ini dia. jiwanya. Yang mana, yang mana? Bukti nggak, Bang, kalau dia jelek, Bang? Memang Bang, betul, Bang. aku lebih ganteng Diakui. daripada abang, Bang. Iya, 100% nggak apa-apa. lebih ganteng daripada abang. Buka, Iya, on nggak cam apa-apa. abang, on cam. Lebih Oh, saya ganteng, jelek, lebih Bang. manis, lebih Saya sempurna jelek, Bang, ciptakan orangnya. Tuhan. Iya. Senyum pipiku ada, Saya jelek, manis Bang. aku. Udah. Ya, tapi muka abang nggak beres, Bang. Merpati putih itu anak Oh, nggak beres, Tuhan. jelas dong, Dewa. manis, Iya. handsome. Iya, tapi nggak beres mukanya. Lihat aja abang ngaca Merpati sendiri, Bang. putih itu anak Tuhan. Kau anak Sekarang gini, siapa? nggak beres abang bilang, abang aja yang udah menjelek-jelekkan atau menjelek-jelekkan aku dah, itu udah nggak beres itu, Bang. Dia Tapi faktanya memang seperti itu, Bang. Mau digimanain lagi, Bang? Itu abang Kalau saya ini kan biasa berbicara teriak orang. berdasarkan manis, manis Vincent, aku orang. sebentar ya. Vincent, Ganteng. sebentar ya. Santai Tapi aku aja. bilang jelek, itu udah fitnah, kan gitu. Fakta nggak kalau abang itu jelek? Fakta itu, Bang. Ganteng Iya. apa? Jelek itu fakta, Bang. Ya, udah mah otak abang jelek, wajah abang pun ikut jelek. Gimana Iyalah, ini, Bang? Itu abang udah mengasta pengetahuan seseorang itu udah berdosa, Bang. Oh, berdosa di mana ya? Di mana Kristen itu diajarkan dosa, Bang? Nggak ada, Bang. Diajarkan Sekarang gini, dosa Bang. Kristen. teroris kau dewa. Seakan-akan Kristen kan gitu. Nah, Ya. sekarang gini, Bang. Sekarang yang mau menuju ke surga itu manusianya, Bang. Udah. Nah, kalau misalkan salah Tuhan gimana? Kalau salah misalkan Tuhan? salah kitab suci gimana? Enggak Ayo, salah, apakah Bang. bisa masuk? Nggak Apakah salah. kitab suci itu pantas dikatakan yang satu itu dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang Dengar. satu lagi mengatakan dibaptis sebentar dulu ya. Yang satu mengatakan dibaptis atas nama Yesus saja. Yang satu mengatakan dibaptis atas nama Roh Kudus saja. Sementara di dalam Ibrani 6 nomor 1 pembaptisan dibatalkan. Yang mana yang harus diikuti? Udah Yang kan? mana yang harus diikuti? Yang mana yang harus diikuti? Itu, Bang. Itu tergantung pribadi manusia, Bang, masing-masing. Aku Oh, mau- kalau udah masing-masing berarti, Bang, kalau gitu nggak jelas. Imannya nggak jelas. Kalau aku mau ngikuti di Roh Kudus atau di apa, yang menghakimi itu Tuhan. Sang Pencipta menghakimi, bukan abang. Wah, Tuhan aja ada dihakimi penghakiman. kok, gimana sih? Tuhan aja Ada dihakimi. penghakiman. Iya, Tuhan aja dihakimi.